Apa itu nudge? Nudge adalah cara untuk membantu orang membuat keputusan yang lebih baik tanpa memaksa mereka. Nudge menjadi penting karena membantu dalam mengatasi perilaku tidak rasional atau buruk untuk menunda sesuatu, efektif dalam mengubah perilaku, kebebasan memilih tetapi mendorong keputusan baik, meminimalisir kesalahan keputusan, dan memperbaiki keputusan demi kesejahteraan. Penerapan nudge dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gambar seram pada bungkus rokok. Untuk mengurangi jumlah perokok, banyak negara menambahkan gambar seram atau peringatan kesehatan pada bungkus rokok. Meskipun orang tetap bebas untuk membeli rokok, peringatan ini membuat orang lebih sadar akan resiko kesehatan, dan beberapa mungkin lebih termotivasi untuk berhenti. Selain itu, penerapan nudge dalam mengubah ukuran porsi di restoran. Restoran dapat mengubah porsi yang lebih kecil atau piring yang lebih kecil untuk mengurangi konsumsi makanan. Dengan cara ini, kebanyakan orang akan puas dengan porsi yang diberikan dan akhirnya mengonsumsi lebih sedikit kalori tanpa merasa dibatasi. Oke, jadi di sini aku akan ngejelasin kelebihan dan masalah Nutge. Yang pertama itu ada meningkatkan keputusan tanpa memaksa. Nutge memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang lebih baik tanpa merasa terpaksa atau terbatasi. Jadi dengan menggunakan Nutge, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi pilihan yang lebih baik dibuat lebih mudah dan lebih menarik. Dan yang kedua ada efektif dalam mengubah perilaku. Jadi dibandingkan dengan metode lain seperti pemberian informasi atau insentif finansial, Nutge juga seringkali lebih efektif. Semisalnya memberikan informasi tentang resiko kesehatan mungkin tidak cukup untuk mengubah perilaku. Dan yang ketiga ada biaya rendah dan mudah diimplementasikan. Nutge umumnya memerlukan biaya lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan tradisional seperti pemberlakuan pajak atau subsidi. Semisalnya kayak mengubah penempatan produk sehat di toko atau mengirim pesan pribadi lebih murah dibanding dengan mengatur kampanye besar-besaran atau menawarkan insentif finansial. Dan yang keempat, ada memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan mendorong perilaku yang lebih baik, Nutge juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semisalnya kayak Nutge meningkatkan tabungan pensiun atau mengurangi konsumsi energi dan mendorong gaya hidup sehat. Terus yang kelima ada memanfaatkan perilaku alami manusia. Nutge juga bekerja dengan memanfaatkan kecenderungan alami manusia, seperti kecenderungan untuk mengikuti apa yang dianggap normal, memilih opsi default, atau terdorong oleh tekanan sosial. Selanjutnya, terdapat masalah atau hambatan dari penerapan nudge. Yang pertama, nudge dianggap sebagai sesuatu yang manipulatif. Hal ini terkait dengan etika dan kebebasan pribadi. Contohnya, ketika pemerintah yang mengambil suatu keputusan tanpa melibatkan adanya persetujuan dari rakyatnya. Yang kedua, nudge tidak bisa dianggap sebagai solusi universal. Hal ini dikarenakan efektivitas dari nudge tergantung pada lingkungan dan budaya. Apabila di dalam lingkungan tersebut nudge dapat berhasil, namun di lingkungan yang lain apabila nudge tersebut diterapkan bisa jadi hal tersebut tidak memiliki efektivitas yang baik pada lingkungan tersebut. Yang ketiga, nudge memiliki resiko ketergantungan. Hal ini dapat menghambat perkembangan individu dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Yang keempat, kurangnya transparansi. Hal ini seringkali membuat individu terpengaruh untuk melakukan suatu pengambilan keputusan. Yang kelima, terdapat potensi penyalahgunaan. Hal ini dikhawatirkan terdapat penyalahgunaan oleh individu tertentu, sehingga yang diuntungkan hanya pihak individu tertentu saja. Selanjutnya, yang keenam, nudge ini tidak dapat menyelesaikan masalah dengan sistematik, karena nudge hanya dapat menyelesaikan masalah dalam jangka yang pendek, tetapi tidak menyelesaikan sebab dari masalah yang mendasar. Terdapat implikasi kebijakan dari nudge. Yang pertama, terdapat pengembangan teknologi. Nudge berbasis big data dan personalisasi. Nudge akan semakin berkembang lebih canggih sesuai dengan perkembangan zaman pada era digital, sehingga akan memiliki potensi yang sangat bermanfaat dalam membantu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada peningkatan transparansi. Yang dimaksud adalah meningkatkan kepercayaan dengan keterbukaan tujuan nudge. Peningkatan transparansi ini digunakan untuk kepentingan terbaik masyarakat, sehingga tidak digunakan untuk kepentingan pihak tertentu saja. Masa depan dari nudge, pengembangan teknologi,
Nudge yang merupakan berbasis big data dan personalisasi akan dapat sangat membantu penelitian selanjutnya. Lalu ada peningkatan transparansi, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dengan keterbukaan tujuan dari penggunaan nudge. Tantangan dan kritik terhadap nudge. Tantangan terhadap nudge. Yang pertama, keberagaman efektivitas di berbagai konteks. Nudge tidak selalu bekerja dengan baik di semua situasi atau di kelompok masyarakat. Misalnya terdapat sebuah intervensi yang berhasil dijalankan di negara A. Belum tentu intervensi tersebut berhasil juga di negara B, karena setiap negara itu ada perbedaan norma, budaya, dan perilaku masyarakat. Selain itu terdapat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas nudge ini, yaitu psikologi masyarakat dan konteks lokal. Yang kedua, kurangnya efek jangka panjang. Nudge akan lebih efektif dalam jangka waktu yang pendek dan bersifat sementara. Jadi dapat dikhawatirkan jika nudge langsung melewati jangka yang panjang, itu akan menyebabkan kekhawatirannya bahwa pengaruhnya ini tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, mengabaikan masalah sistemik. Nudge cenderung lebih fokus pada perubahan perilaku individu tanpa menangani akan masalah sistematiknya yang lebih besar. Kritik terhadap nudge. Kritik utama yaitu isu etika dan manipulasi terselubung, merupakan kritik utama terhadap nudge. Meskipun tidak terlihat memaksa, nudge dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi yang tidak terlihat. Beberapa orang sering tidak menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi atau diarahkan untuk membuat keputusan tertentu. Permasalahan ini tentunya dapat menimbulkan sebuah pertanyaan tentang seberapa jauh sih pemerintah itu atau organisasi terkait dapat mempengaruhi keputusan pribadi seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Selanjutnya ada kritik terhadap nudge terhadap asumsi benar atau salah. Kritik menyatakan bahwa ini adalah pandangan yang terlalu sederhana karena sesuatu dapat dianggap sebagai keputusan yang benar bisa sangat subjektif dan tergantung pada situasi individu. Contohnya adalah sesuatu yang baik bagi satu orang mungkin tidak berlaku bagi orang lain. Dan nudge bisa jadi memaksakan pandangan yang tidak selalu sesuai dengan persepsi pribadi individu. Teori dan model dari nudge. Nudge berawal dari konsep arsitektur pilihan yang mempengaruhi cara orang membuat keputusan tanpa menghilangkan opsi lain atau memaksakan pilihan. Nudge juga merupakan bersifat opsional dan bukan paksaan. Nudge bukanlah larangan, melainkan pendekatan yang halus dengan mengubah cara pilihan disajikan. Misalnya, meletakkan buah-buahan di posisi yang lebih mudah dijangkau di kantin untuk mendorong agar orang-orang memilih untuk memakan makanan yang sehat. Berikut ini adalah salah satu model nudge, yaitu Manchester model. M for messenger. Individu sangat dipengaruhi oleh siapa yang menyampaikan sebuah informasi. Individu lebih cenderung mengikuti saran dari figur otoritas atau individu yang mereka percayai. E for incentive. Respon terhadap insentif yang dipengaruhi oleh cara kita memproses informasi, terutama terkait penghindaran kerugian atau loss aversion. N for norms. Sesuatu yang dilakukan oleh orang lain yang akan berpengaruh terhadap perilaku individu. Norma sosial mempengaruhi perilaku kita, dan seringkali mengikuti apa yang dianggap biasa atau umum dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. D for defaults. Faktor yang sangat mempengaruhi perilaku individu dengan cara menentukan opsi yang paling mudah untuk diikuti. Banyak keputusan sehari-hari dibuat untuk mengikuti opsi default. Misalnya, banyak orang yang akan tetap terdaftar dalam program pensiun jika itu adalah pengaturan default. S for silence. Kemampuan untuk menarik perhatian individu dengan membuat informasi yang lebih menonjol dan relevan, sehingga pesan yang menarik akan lebih efektif. P for priming adalah cara paparan terhadap satu stimulus dapat mempengaruhi respon terhadap stimulus lain. Individu dapat terpengaruh oleh isyarat yang ada di lingkungan mereka. Stimulus seperti kata-kata, gambar, atau aroma dapat mempengaruhi perilaku kita secara di bawah sadar. Misalnya, aroma roti yang baru dipanggang dapat membuat orang merasa lebih ramah. A for affect. Tindakan dapat dibentuk secara kuat oleh asosiasi emosional individu. Emosi sangat mempengaruhi keputusan kita, seperti perasaan positif atau negatif terhadap sesuatu dapat membentuk pilihan kita masing-masing. C for commitment. Kecenderungan konsisten individu dengan komitmen publik yang telah dibuat. Individu cenderung konsisten dengan komitmen publik yang telah kita buat. Misalnya, berjanji di depan orang lain untuk berhenti merokok, meningkatkan kemungkinan untuk sukses. Dan yang terakhir adalah E, atau ego. Adalah individu yang ingin merasa baik tentang dirinya dan sangat cenderung untuk memutuskan pilihan untuk menjaga citra dirinya yang positif.
Masuk ke model selanjutnya, yaitu Basic Model. Basic adalah model yang dikembangkan oleh organisasi di Denmark, I Nudge You, untuk mengidentifikasi dan merancang intervensi perilaku. Basic sendiri merupakan singkatan dari B untuk Behavioral Mapping, yaitu mengumpulkan data untuk mendefinisikan masalah perilaku yang ingin diatasi. A untuk Analysis, menganalisis mengapa orang berperilaku seperti saat ini, mencari akar penyebab masalah. S for Solution Mapping, yaitu mengusulkan solusi berdasarkan analisis ilmiah dan sistematis. I for Intervention, yaitu untuk menguji solusi nudge yang mungkin sebelum diimplementasikan secara penuh. Lalu C, Continuation, untuk memastikan keberlanjutan intervensi melalui pemantauan dan evaluasi beserta dampaknya, termasuk efek samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah IS model. Adalah model yang lebih sederhana dari Mindspace dan dikembangkan oleh UK Behavioral Insights Team. IS adalah singkatan dari Easy, Attractive, Social, dan Timely. Easy adalah membuat perilaku yang diinginkan untuk lebih mudah untuk dilakukan. Attractive merupakan menyajikan pilihan dengan cara yang cenderung untuk menarik perhatian. Social memanfaatkan pengaruh sosial untuk mendorong segala perubahan perilaku. Yang terakhir adalah timely, adalah menyampaikan pesan pada saat yang tepat ketika seseorang lebih mungkin untuk merespon. Yang terakhir adalah COMB model, adalah model yang digunakan dalam pengaturan kesehatan masyarakat untuk merancang intervensi perilaku. COMB model terdiri dari 3 komponen utama, yaitu capability, opportunity, dan motivation. Capability mengacu pada kapasitas psikologis serta fisik individu untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Yang kedua adalah opportunity, mencakup faktor eksternal yang membuat perilaku tersebut mungkin akan terjadi atau mendorongnya. Motivation, motivasi ini melibatkan semua proses otak yang memberi energi dan mengarahkan perilaku, baik secara reflektif maupun otomatis.